Malam itu, hujan turun deras di kota kecil yang sunyi. Di ujung gang sempit, berdiri sebuah rumah besar bergaya lama dengan papan kayu yang mulai lapuk. Rumah itu dikenal sebagai kosan Bukde, tempat kos murah yang selalu penuh. Meski banyak yang bilang, ada satu kamar yang tak pernah kosong. Namanya Raka, mahasiswa baru yang baru pindah dari luar kota. Ia datang membawa koper, payung patah, dan wajah lelah setelah perjalanan panjang. Ketika sampai di depan pagar kosan itu, ia melihat tulisan di papan kecil. Kosan BUKDE, khusus laki-laki, bayaran per bulan. Lampu halaman berwarna kuning redup, dan di teras tampak sosok wanita tua berkerudung lusuh, tersenyum samar. Itulah Bukde Marni, pemilik kosan yang terkenal baik, tapi jarang bicara banyak. "Cari kamar, nak?" tanyanya dengan suara pelan namun berat. Raka mengangguk. "Masih ada satu kamar kosong, nomor 3. Tapi, kalau malam, jangan keluar kamar ya." Nada suaranya tiba-tiba berubah dingin. Raka hanya mengangguk, mengira Bukde hanya menakut-nakuti seperti orang tua pada umumnya. Kamar nomor 3 terletak di lorong tengah. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan ada jendela kecil menghadap tembok belakang. Raka membereskan barang, lalu menyalakan lampu neon yang berkelip pelan. Di atas pintu, ia melihat bekas tempelan kertas kuning bertuliskan huruf Jawa kuno, sebagian sudah sobek. Ia sempat ingin menanyakan itu, tapi suara hujan di atap mengalihkan perhatiannya. Malam pertama terasa biasa saja. Hingga sekitar pukul 12 lewat sedikit, Raka terbangun karena mendengar bunyi ketukan dari tembok sebelah. Tok, tok, tok. Perlahan, ritmenya seperti suara jari yang mengetuk pelan. Ia pikir mungkin penghuni kamar sebelah masih terjaga. Tapi saat ia menempelkan telinga ke dinding, suara itu berhenti. Ketika ia kembali ke tempat tidur, suara itu muncul lagi. Tapi kali ini dari arah lemari kayu di pojok kamar. Tok, tok. Diikuti suara lembut, seperti bisikan. "Panas di sini." Raka mendadak merinding. Ia menyalakan lampu, tapi lemari itu tetap tertutup rapat. Dengan tangan gemetar, ia mendekat. Ketika tangannya hampir menyentuh gagang lemari, terdengar suara langkah pelan di luar kamarnya. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar nomor 3. Raka menahan napas. Lalu terdengar suara Bukde dari luar. "Nak Raka, sudah tidur?" Raka menjawab lirih, "Iya, Bukde." "Kalau dengar suara apapun malam-malam, jangan dijawab, ya." Suara langkah itu lalu menjauh perlahan. Dan Raka hanya bisa menatap pintu dengan mata lebar. Karena dari bawah pintu, terlihat bayangan dua kaki yang masih berdiri diam cukup lama. Meski langkah Bukde tadi sudah pergi. Pagi datang dengan langit kelabu. Raka keluar kamar, matanya sayu karena hampir tak tidur semalaman. Lorong kos itu lembab, dingin, dan bau apek menyengat dari arah kamar mandi belakang. Di dinding, cat mengelupas seperti kulit tua yang terkelupas pelan. Ia bertemu Bukde Marni di dapur, sedang menyeduh kopi. Aroma kopi hitam itu terasa pahit tapi menenangkan. "Bukde, semalam, saya dengar ada yang ngetuk dari kamar sebelah. Emang kamar nomor 4 udah ada yang isi, ya?" Bukde berhenti mengaduk kopi. Tangannya gemetar halus, sendok kecil di cangkir bergetar, ting, ting, ting. Perlahan ia menoleh, menatap Raka dengan mata sayu. "Kamar nomor 4 itu, sudah lama kosong, nak. Sejak anak yang ngekos di situ, meninggal." Raka tercekat, tapi Bukde buru-buru tersenyum. "Sudah, nggak usah dipikirin. Kadang suara angin suka aneh kalau malam."
Namun saat Raka menoleh ke lorong, ia sadar, di depan pintu kamar nomor 4, ada bekas noda hitam di lantai. Seperti jejak kaki yang terbakar. Malam berikutnya, gang depan kos gelap total. Listrik sempat padam, dan hanya kamar Raka yang masih menyala dari lampu darurat. Ia menulis tugas kuliah di meja ketika tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu jatuh dari arah lemari. Brak! Ia menoleh cepat, pintu lemari terbuka sedikit, padahal tadi terkunci. Raka mendekat perlahan, dan saat menyorot senter ke dalam, ia melihat sebuah foto lama tergantung di dinding dalam lemari. Foto hitam putih, menampilkan Bukde Marni muda bersama 5 penghuni kos pria. Tapi anehnya, di belakang foto itu tertulis angka dengan spidol merah. 03, jangan buka sebelum waktunya. Raka merasa dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Ia segera menutup lemari itu rapat dan memutuskan tidur lebih cepat. Namun pukul 1 dini hari, suara ketukan itu kembali datang. Tok, tok, tok. Kali ini dari dalam dinding kamar sebelah. Disusul suara seseorang berbisik serak, seperti dari dalam tanah. Kamar 3, jangan kau tempati. Raka terbangun dengan keringat dingin. Tapi saat menatap ke arah cermin kecil di mejanya, ia melihat pantulan seorang pria berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah hitam terbakar, dan mata putih melotot tajam. Raka menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Namun di cermin, bayangan itu masih berdiri. Dan perlahan mengangkat tangannya menunjuk ke arah lemari kayu di pojok kamar. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk pergi. Ia mengetuk pintu depan, tapi Bukde belum keluar. Saat hendak meninggalkan kunci, ia melihat papan kecil di dinding ruang tamu. Ada daftar nama penghuni kos sejak tahun 2000. Baris terakhir tertulis, Kamar 3, Arman, meninggal 2015. Dan di bawahnya, huruf baru dengan spidol hitam yang masih basah. Kamar 3, Raka, 2024. Tangannya gemetar. Ia mundur pelan. Dari arah dapur, terdengar suara langkah menyeret dan napas berat. Suara Bukde, tapi nadanya berat, seperti orang lain yang bicara dari dalam tubuhnya. Nak Raka, sudah waktunya kamu tahu, siapa yang sebenarnya menempati kamar itu. Sore itu langit tampak kelabu, seperti menahan hujan yang enggan turun. Raka duduk di kursi ruang tamu kos, menatap cat dinding yang mulai menguning. Ia menunggu Bukde yang katanya mau menjelaskan sesuatu. Tapi entah kenapa, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Terlalu sepi, bahkan untuk ukuran rumah tua. Dari dapur, terdengar suara langkah pelan. Bukan langkah cepat manusia biasa, tapi langkah menyeret, seperti kaki yang lumpuh sebelah. Raka menelan ludah ketika sosok itu muncul di pintu dapur. Bukan Bukde yang ia lihat, melainkan lelaki tua kurus dengan mata kosong dan baju dalam yang compang camping. Wajahnya kaku, kulitnya kehitaman di beberapa bagian, seperti bekas luka bakar. Pria itu berdiri lama di ambang pintu, lalu tersenyum samar. Kamar 3, ya kamu yang baru. Raka terdiam. Sebelum ia sempat menjawab, suara Bukde terdengar dari belakang. Pelan tapi tegas. Jangan bicara dengannya. Bukde tiba-tiba muncul sambil membawa kendi air bunga. Dan pria tua itu langsung mundur, wajahnya memudar seperti kabut disapu angin. Dia, yang dulu tinggal di kamar 3, bisik Bukde. Namanya Arman. Dulu dia kerja sambilan di bengkel depan gang. Malam-malam, dia suka bantu saya angkat air ke dapur. Sampai suatu malam, dia ditemukan di dalam sumur belakang, kulitnya terbakar minyak lampu.
Raka terdiam. Dingin menjalar di tengkuknya. Bukde, kalau begitu, kenapa kamarnya masih disewakan? Bukde menatap ke bawah. Karena arwahnya minta, supaya selalu ada orang di sana. Katanya, kalau kamar itu kosong, dia akan menjemput penghuni lain. Malam berikutnya, Raka mencoba tidak tidur. Ia ingin tahu siapa sebenarnya yang mengetuk dari dalam tembok. Lampu ia matikan, hanya cahaya dari layar ponsel menerangi ruangan. Tepat pukul 12:15. Ketukan itu datang lagi, pelan tapi berirama, seolah memanggil dari dalam dinding. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara napas berat, diikuti bisikan pelan yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Kau menempati tempatku. Dari dinding itu, keluar bau gosong seperti minyak tanah terbakar. Raka mundur, tapi lemari di pojok kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalamnya, foto lama yang ia lihat kemarin kini sudah berubah. Wajah Arman di foto itu menghitam. Dan di sampingnya kini tampak siluet dirinya sendiri, padahal foto itu jelas sudah tua. Lampu berkelip, udara menjadi berat. Tiba-tiba dari arah jendela terdengar suara langkah naik ke tembok. Lalu tok, tok, tok. Seperti seseorang berjalan di luar dinding. Menuju pintu kamarnya dari luar. Raka menggenggam ponsel erat-erat, merekam semuanya. Namun saat menoleh ke layar, kamera menunjukkan bayangan seorang pria berdiri tepat di belakangnya. Meski ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Layar ponsel tiba-tiba bergetar dan menampilkan pesan yang muncul sendiri. Aku belum selesai. Keesokan paginya, penghuni kos lain mendapati pintu kamar nomor 3 terbuka lebar. Di dalam, Raka tidak ada. Di atas meja hanya ada ponsel yang merekam sendiri selama semalaman penuh. Dan di menit terakhir rekaman itu, terdengar suara Bukde memanggil lirih dari luar kamar. Nak Raka, jangan takut. Sekarang giliranmu jaga kamar itu. Sejak malam itu, kamar nomor 3 dikosongkan. Pintu kamar dibiarkan tertutup rapat, dan Bukde menempelkan kembali selembar kertas kuning bertuliskan aksara Jawa di atasnya. Penghuni kos lain dilarang mendekat ke lorong tengah. Namun larangan itu justru membuat rasa ingin tahu semakin besar. Salah satu penghuni, Bagas, mahasiswa semester akhir yang terkenal nekat, mulai curiga. Ia melihat Bukde setiap malam berdiri di depan kamar itu, membawa dupa dan kendi kecil berisi air bunga. Kadang ia berbicara pelan, seperti menyapa seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, Bagas mencoba mengintip dari celah pintu. Dari dalam kamar, tampak asap hitam menari di udara, berputar seperti bentuk tubuh manusia. Dan di tengahnya, ada sosok Raka. Duduk di lantai, matanya kosong, kulitnya pucat, dan mulutnya seperti berbisik tanpa suara. Bagas mundur ketakutan. Namun sebelum ia sempat lari, Bukde menoleh. Tatapan matanya tajam, bukan seperti orang tua biasa. Kamu lihat, ya. Bagas hanya diam, kaku. Bukde mendekat, menepuk bahunya pelan. Sekarang kamu tahu, kenapa kamar itu tak boleh kosong. Pagi harinya, penghuni kos digemparkan oleh berita. Bagas ditemukan pingsan di depan kamar nomor 3. Tangannya memegang kunci kamar, tapi matanya terbuka menatap kosong, bibirnya gemetar. Ketika ia sadar, Bagas hanya berkata lirih, Raka masih di sana, dia jaga pintunya sekarang. Sejak itu, setiap malam Jumat, orang-orang yang lewat depan gang kosan itu melihat lampu kamar nomor 3 menyala sendiri. Kadang terdengar suara kursi bergeser. Kadang bunyi orang mengetuk dinding dari dalam.
Bukde tetap menjalankan ritual setiap malam. Ia duduk di depan kamar itu, membakar dupa, lalu berbicara sendiri. Jaga kamar ini baik-baik, nak. Jangan biarkan dia keluar sebelum waktunya. Namun suatu malam, Bukde jatuh sakit. Ia tak mampu lagi berjalan ke lorong tengah. Dupa yang biasa menyala di depan kamar itu padam untuk pertama kalinya. Malam itu juga, seluruh kos seperti hidup sendiri. Pintu kamar para penghuni bergetar. Suara langkah banyak orang terdengar di lantai kayu. Dan dari arah kamar nomor 3, suara seseorang tertawa pelan, tapi bukan suara manusia. Sekarang, giliranku keluar. Lampu kos padam serentak, dan ketika salah satu penghuni menyalakan senter ponselnya, di ujung lorong terlihat sosok Raka. Berdiri diam, menatap ke arah mereka dengan mata hitam legam. Di belakangnya tampak bayangan lain yang lebih besar, seperti seseorang terbakar minyak. Keesokan paginya, pintu kamar nomor 3 terbuka. Dupa terbakar lagi dengan sendirinya. Dan di dinding tertulis kalimat samar dengan arang. Yang jaga sudah pergi. Sekarang siapa berikutnya? Bukde hanya bisa menangis. Ia tahu, penjaga lama sudah bebas. Dan kamar itu kini menunggu penghuni baru. Hari itu suasana kos terasa aneh. Langit siang tiba-tiba gelap seperti sore, dan angin membawa aroma dupa terbakar, padahal Bukde sudah sebulan tidak lagi menyalakannya. Anak-anak kos mulai gelisah. Beberapa memutuskan pindah, tapi sebagian masih bertahan karena belum menemukan tempat lain. Di antara mereka, hanya Dina, mahasiswi baru, yang belum tahu kisah tentang kamar nomor 3. Ia menempati kamar paling ujung, dekat tangga belakang. Malam itu, ia sedang menyisir rambut di depan cermin, ketika mendengar suara sesuatu jatuh di depan pintu. Dina keluar, menunduk menemukan sebuah kunci tua berkarat. Di gagangnya tertulis angka yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. 3. Dina mengetuk kamar Bukde. Namun saat pintu dibuka, Bukde tampak lemah, wajahnya pucat seperti orang yang menahan demam tinggi. Ia menatap kunci itu, lalu berkata dengan suara serak, "Nak, cepat buang kunci itu. Kalau belum sempat, simpan di tempat yang tidak memantulkan bayangan." Dina bingung, tapi mengangguk. Ia taruh kunci itu di laci meja, lalu mencoba tidur. Tengah malam, jam menunjukkan pukul 2.13. Dina terbangun karena suara logam beradu dari arah laci. Ketika ia buka, kunci itu tidak ada. Lalu terdengar suara klik, seperti pintu kamar terbuka sendiri. Padahal ia yakin sudah menguncinya. Dari lorong, muncul suara langkah perlahan, pelan tapi berat, seperti seseorang menyeret rantai. Cahaya lampu redup membuat bayangan di bawah pintu bergerak. Dan di sela suara itu, terdengar bisikan halus. "Kuncinya sudah kembali padaku." Lampu kamarnya padam. Dina menjerit, tapi suaranya seperti tercekik. Saat mencoba meraih ponsel, ia melihat di cermin depan meja. Ada sosok Raka, berdiri di belakangnya, memegang kunci nomor 3 dan tersenyum. Pagi harinya, penghuni lain mendapati kamar Dina terkunci dari dalam. Ketika pintu berhasil dibuka paksa, kamar itu kosong. Hanya ada cermin besar di lantai. Dan di permukaannya tertulis dengan jari, "Dia sudah di kamar 3. Bukde pingsan begitu melihatnya. Ia tahu arwah itu telah menemukan wadah baru. Penjaga lama telah hilang, tapi pengganti sudah dipilih. Malamnya, lampu kamar 3 kembali menyala sendiri. Ada bayangan seseorang duduk di dalam. Kepalanya menunduk, rambut terurai panjang, tapi di lantai, kakinya tidak menyentuh tanah. Sejak hari itu,
Siapapun yang lewat depan kos Bukde akan mencium bau bunga melati terbakar. Dan kadang, jika berani menatap jendela kamar nomor 3, akan terlihat sepasang mata pucat menatap balik dari dalam gelap. Sejak hari itu, kos Bukde seperti kehilangan hidup. Tidak ada lagi yang berani menempati kamar baru, bahkan penghuni lama satu persatu mulai pergi. Namun Dina, yang dulu dikira hilang, tiba-tiba kembali. Ia muncul di sore hari, berdiri di depan gerbang kos, memakai baju yang sama seperti malam terakhir sebelum menghilang. Bukde yang sedang menyapu halaman langsung terdiam. Tubuhnya kaku. Ia tahu, gadis itu bukan lagi Dina yang dulu. "Nak Dina, kamu dari mana aja, tuh?" "Saya hanya pulang, Bukde. Kamar saya masih di nomor 3, kan?" Nada suaranya tenang tapi kosong. Tatapan matanya hitam, tidak berkilau seperti manusia. Bukde menggenggam rosario tua di saku bajunya. Namun ia tak berani menolak. Akhirnya, Dina diperbolehkan masuk dan langsung berjalan ke kamar nomor 3 tanpa perlu kunci. Pintu itu terbuka sendiri. Malamnya, suara-suara mulai kembali. Langkah kaki di langit-langit. Suara orang menangis pelan dari kamar mandi. Dan dari kamar nomor 3, samar-samar terdengar nyanyian lirih. 3 jiwa, 1 wadah. Penjaga, pengganti, dan pemanggil. Bukde tahu, segel lama sudah hancur. Arwah yang dulu dijaga Raka kini berpindah ke tubuh Dina. Namun kali ini, sesuatu berbeda, roh itu tidak ingin tinggal. Ia ingin keluar, membawa siapapun yang mendekat sebagai gantinya. Suatu malam, Bukde memutuskan memanggil seorang dukun sepuh dari desa sebelah. Namanya Mbah Gondo, lelaki tua berambut putih dan mata tajam. Begitu menginjak halaman kos, ia berhenti. Tempat ini sudah jadi pintu. Yang di dalam bukan hanya 1, tapi 3 arwah yang saling terikat. Bukde menangis. "Mbah, tolong keluarkan arwah itu. Kasihan anak-anak saya." Mbah Gondo hanya mengangguk. Ia menyiapkan kendi, dupa, dan tanah kuburan di depan kamar nomor 3. Lalu ia memanggil dengan mantra pelan, memohon agar arwah penunggu menunjukkan wujudnya. Dan benar saja, pintu kamar nomor 3 bergetar keras. Asap hitam keluar dari celah bawah pintu seperti darah pekat mendidih. Dari dalam, terdengar suara tawa perempuan, diikuti langkah perlahan mendekat. Pintu terbuka pelan. Dina berdiri di ambang pintu. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya retak, dan matanya hitam total. "Kalian terlambat, aku sudah jadi bagian dari kamar ini." Mbah Gondo menggenggam segenggam garam dan melemparkannya ke arah Dina. Tapi tubuh Dina malah bergetar, dan dari punggungnya keluar bayangan hitam seperti jelaga. Membentuk wujud Raka dan satu sosok lain, seorang pria tua yang wajahnya nyaris terbakar abis. "Dia penjaga pertama," kata Mbah Gondo lirih, "yang menunggu sejak kos ini dibangun." Lampu meledak satu persatu. Dinding bergetar, dan dalam kegelapan, terdengar 3 suara bersahutan dari dalam kamar 3. "Kami tidak butuh penjaga. Kami butuh pengganti. Dan waktunya sudah tiba." Api dupa padam sendiri. Ketika cahaya lilin terakhir padam, Bukde melihat Dina, atau sesuatu yang menyerupainya, menatap ke arahnya sambil tersenyum. "Sekarang, Bukde, giliranmu." Malam itu, hujan turun deras. Petir membelah langit di atas atap kos tua itu, sementara semua penghuni telah pergi, menyisakan hanya Bukde, Mbah Gondo, dan sosok Dina yang kini lebih banyak diam di kamar nomor 3. Bukde duduk di dapur, wajahnya pucat,
tangan gemetar menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Setiap kali petir menyambar, ia melihat bayangan seseorang berjalan di lorong, padahal hanya ada dirinya. Suara lantai kayu berderit pelan, ritmis seperti langkah yang sudah lama dikenalnya. Mbah Gondo menyalakan dupa terakhirnya, lalu berkata lirih, "Kamar ini berdiri di atas tanah tumbal, Bukde. 3 nyawa pernah dikorbankan untuk menutup lubang yang dulu jadi sumur pemanggil." Bukde menatapnya dengan air mata yang mulai jatuh. "Saya tahu, Mbah. Dulu suami saya yang menggali sumur itu. Dia yang pertama kali dengar suara dari bawah. Katanya, ada yang memanggil namanya tiap malam." Mbah Gondo menatap dalam-dalam. "Dan kau jadikan dia tumbal pertamanya, kan, Bukde?" Bukde menunduk. Cangkir di tangannya retak sendiri, air kopi menetes ke lantai seperti darah hitam. "Saya tak punya pilihan, kalau tidak, semua penghuni mati. Tapi saya tak tahu, arwahnya tak mau pergi. Dia terus di sini." Tiba-tiba dari kamar nomor 3 terdengar jeritan panjang, suara perempuan dan laki-laki bercampur jadi satu. Pintu kamar terbuka, asap hitam menyembur keluar, membuat seluruh rumah bergetar. Dina berjalan keluar dengan langkah goyah. Matanya menangis darah, suaranya berubah-ubah di setiap kalimat. "Bukde, kenapa dulu suamimu menutupku di sini? Kau janji akan bebaskan aku, tapi kau malah kirim nyawa-nyawa lain." Mbah Gondo segera mengucapkan doa pemutus. Tapi tiba-tiba tubuhnya terpental keras ke dinding. Dari lantai muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menariknya ke bawah tanah. Tanah lantai seperti hidup, berdenyut. Bukde menjerit, memegang kalung kayu peninggalan suaminya. "Maafkan aku, tolong, jangan ambil lagi anak-anak itu." Suara tawa menyeramkan memenuhi seluruh rumah. Dina melangkah semakin dekat. "Kau janji, kau akan jadi penggantinya kalau waktunya tiba." Bukde mundur sampai punggungnya menempel di dinding. Dari langit-langit menetes air hitam, berbau busuk. Semua lilin padam. Dalam gelap, hanya suara jantung Bukde yang berdetak cepat. Lalu berhenti. Ketika fajar tiba, Mbah Gondo ditemukan pingsan di depan halaman kos. Ia masih menggenggam segenggam garam basah dan mantra di tangan kirinya. Di dalam rumah, kamar nomor 3 tertutup rapat. Dan di depan pintunya, terbakar samar di dinding. Penjaga baru telah dipilih. Malam itu, lampu kamar 3 menyala sendiri seperti biasa. Tapi kali ini, di balik jendela, yang duduk bukan Dina lagi. Badan bungkuk, rambut beruban, dan tangan kurus yang memegang dupa. Senyum samar muncul di wajah pucat itu, wajah Bukde. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati kosan Bukde Marni. Bangunannya dibiarkan terbengkalai, catnya mengelupas, dan tanaman liar menutup sebagian pintu gerbang. Namun setiap malam Jumat Kliwon, lampu di kamar nomor 3 tetap menyala. Meski tak ada listrik yang mengalir ke rumah itu. Beberapa warga desa yang lewat sering bersumpah melihat bayangan seorang perempuan tua duduk di dalam kamar itu. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan di tangannya selalu ada cangkir kopi yang mengepul asap hitam. Kadang, terdengar ia berbicara pelan, seolah sedang menyapa seseorang di dalam kamar. "Jangan khawatir, Nak Raka, kamar ini aman. Selama Bukde di sini, tak akan ada yang masuk tanpa izinmu." Lalu datanglah malam saat seorang pemuda dari luar kota mencari tempat tinggal murah. Namanya Arif, mahasiswa baru yang tak tahu cerita apapun tentang kos itu. Ia menemukan papan tua bertuliskan, "Kosan BUKDE, murah, lengkap, aman." Papan itu masih berdiri miring di depan pagar, seolah menunggu seseorang untuk datang lagi. Arif menekan bel, tapi tak ada jawaban. Pintu pagar terbuka sendiri.
Ia masuk, menatap halaman berdebu, dan melihat seorang ibu tua berdiri di ujung lorong. Tersenyum ramah sambil membawa kunci. "Kamu mau ngekos, nak? Masih ada satu kamar kosong, kamar nomor 3. Arif mengangguk tanpa curiga. "Iya, Bukde. Kalau boleh, saya ambil yang itu aja." Bukde tersenyum, senyum yang aneh, lebar tapi tanpa sorotan mata. "Silakan, nak. Kamar itu memang menunggu kamu." Malam pertama, Arif merasa suasana kamar itu sangat dingin. Namun ia mencoba menenangkan diri. Di dinding, tergantung foto lama, seorang wanita muda bersama beberapa penghuni kos laki-laki. Di bawahnya tertulis samar, "Kosan Bukde Marni, tahun 2003. Tiba-tiba lampu berkedip. Arif menoleh, dan dari cermin di sudut kamar, tampak pantulan 3 sosok hitam berdiri di belakangnya. Seorang lelaki muda, Raka, perempuan berambut panjang, Dina, dan Bukde Marni sendiri dengan mata kosong dan bibir tersenyum samar. Mereka bertiga menatap Arif tanpa suara. Lalu Bukde melangkah mendekat dan berbisik di telinganya. "Kamar ini tak boleh kosong, nak. Sekarang giliranmu menjaganya." Keesokan paginya, kos itu kembali sepi. Hanya terdengar suara kipas angin dari kamar nomor 3 yang berputar perlahan. Di dinding depan, seseorang menulis dengan arang hitam, "Kamar ini akan selalu punya penjaga." Dan di jendela kamar nomor 3, bayangan Arif terlihat duduk diam, menatap keluar jendela. Sementara di belakangnya, sosok Bukde berdiri, memegang dupa, dan tersenyum. Asap dupa mengepul ke langit, membentuk wajah-wajah samar yang seolah berdoa. Dan dari dalam kamar terdengar bisikan terakhir, "Kosan Bukde tak pernah benar-benar kosong." Tahun-tahun berlalu, desa itu berubah, jalan aspal baru dibangun, toko-toko modern bermunculan. Namun di ujung jalan yang sepi, masih berdiri sebuah rumah tua dengan papan reot bertuliskan, "Kosan BUKDE." Rumput liar menutupi tangga, dan dindingnya ditelan lumut hijau. Orang-orang tak lagi berani mendekat. Warga desa menganggap tempat itu angker, bahkan tukang ojek pun menolak melewati depan pagar setelah matahari tenggelam. Namun setiap malam Jumat Kliwon, lampu di kamar nomor 3 selalu terlihat menyala. Seperti dulu, beberapa anak muda pernah mencoba masuk untuk membuat konten misteri. Mereka datang dengan kamera dan lampu, tertawa-tawa, menganggap semua hanya mitos. Namun rekaman dari kamera mereka menunjukkan hal lain. Dalam video yang bocor di internet, terlihat salah satu dari mereka menatap ke arah jendela kamar 3. Dan di pantulan kaca, tampak 4 sosok berdiri di dalam. Raka, Dina, Bukde, dan satu lagi, pemuda terakhir yang memegang kamera. Setelah malam itu, mereka semua menghilang. Polisi hanya menemukan kamera yang rusak dan dupa yang masih mengepul di lantai kamar 3. Tak ada jasad, tak ada jejak kaki keluar. Hanya bau melati dan kopi hangus yang menggantung di udara. Warga akhirnya menutup rumah itu dengan papan kayu. Namun siapapun yang lewat malam-malam, masih bisa mendengar suara samar dari dalam. "Kamar 3, jangan kosong, jangan kosong. Dan jika kau berdiri cukup lama di depan gerbang, kau akan mencium wangi kopi panas yang baru diseduh." Serta suara lembut seorang perempuan tua yang berkata pelan, "Mau ngekos, nak? Masih ada satu kamar kosong, kamar nomor 3.